Shalom, damai di hati, shalom. Puji Tuhan, di hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, di minggu yang pertama, kita ada di sini dalam persekutuan yang beribadah. Persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 2 Mei sebagai bangsa Indonesia kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kalau dulu disebut Harpenas, tapi kalau sekarang Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Tentu kita semua tahu bahwa betapa pentingnya pendidikan itu bagi kita manusia yang mau belajar, yang mau hidup. Apalagi di dunia sekarang ini atau dewasa ini yang sudah maju, yang sudah modern, sudah canggih, menuntut kita sebagai umat manusia untuk belajar dan belajar. Pendidikan itu seumur hidup, long life education. Kecuali kita sudah tutup mata, so tidak perlu mau belajar. Mungkin di antara kita, apalagi yang sudah di umur-umur kami, pernah mendengar ungkapan seperti ini. Jadi orang-orang tua ataupun di umur-umur kami pernah mendengar. Yang penting so tahu babaca, so tahu barekeng, biarnya ndak mau lanjut. Cuma sampai SD so cukup. Mungkin pernah saudara-saudara dengar, saya pernah. Saya pernah dengar masih di usia-usia SD tahun 80-an. Tapi kalau sekarang, orang sonak mungkin pernah dengar. Karena sekarang manusia, ataupun di antara kita, apalagi yang anak-anak muda, yang sementara studi, sedang seusia tua. Saya kuliah sudah 8 tahun, saya jadi guru agama. Sudah berumur 28 tahun. Saya kuliah di Fakultas Teologi. Jadi manusia berlomba-lomba untuk mencapai apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan, apa yang dia dambakan. Memperoleh gelar-gelar. Gelar-gelar akademik. S1, S2, S3, dan seterusnya. Peserta didik menjadi tahu, menjadi pandai. Tentu ada yang dikatakan sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen. Tapi itu pendidikan itu pertama-tama ada atau mulai dalam kehidupan keluarga. Dari orang tua, ayah dan ibu menjadi guru di dalam keluarga itu. Sebelum mereka ada di lembaga pendidikan. Sedangkan masih bayi, so di sekolah. Masih balita, so di sekolah. Ada PAUD, ada TK, TKA, TKB. Dan bicara pendidikan, ada di dalam Alkitab. Seperti juga
yang menjadi perenungan kita pada saat ini dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13. Seorang raja yang kita kenal, Raja Salomo. Memang di Alkitab nyak ada tulis itu Salomo ini dia ada sekolah sampai di mana. Tapi ketika dia memulai dan mengawali dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, dia datang ke Tuhan. Dia minta, dia mohon kepada Tuhan. Seperti dalam pertama Raja-Raja, pasalnya yang ke-3. Pada ayatnya yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Pada ayat seterusnya, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan seterusnya. Karena dia minta kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo yang Tuhan kasih, yang Tuhan anugerahkan, didengar bahkan sampai pada pemimpin-pemimpin raja-raja yang ada pada waktu itu, antara lain seorang ratu dari negeri Seba. Dia mendengar bahwa ada raja yang bernama Salomo yang terkenal dengan hikmatnya. Jadi karena mungkin dia juga belum terlalu percaya, maka dia mengunjungi Raja Salomo. Seperti dalam bacaan kita tadi. Nah, kalau dalam bacaan kita tadi dalam pertama Raja-Raja pasal 10 itu memang menceritakan kunjungan dari Ratu Seba. Bagaimana Salomo yang sudah tenar, yang sudah terkenal pada waktu itu, dia mau lihat atau dia mau dengar dari raja itu sendiri. Karena dia sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan dalam bacaan ini, mengujinya dengan teka-teki. Teka-teki apakah itu? Tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi ada penjelasan-penjelasan mengenai misteri kehidupan. Walaupun juga si ratu ini dia hampir sama dengan Salomo, ratu yang penuh dengan kemuliaan, kekayaan, tapi dia rasa kurang. Ada yang mengganjal di dalam hatinya. Karena itu dia berniat untuk datang mengunjungi Raja Salomo. Dan ratu ini dia sudah, seperti yang dikatakan tadi, sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan supaya dia mendapatkan jawaban dari apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Yang membuat dia tidak tenang. Dan untuk mendapatkan jawaban dari teka-teki Ratu Seba ini, dia mengunjungi Raja Salomo, berkorban waktu karena waktu yang panjang untuk sampai di Yerusalem itu jauhnya kurang lebih 1.500 mil. Memakan waktu yang panjang kurang lebih 2 bulan. Dia harus mengadakan perjalanan untuk tiba di Yerusalem, lengkap dengan pasukan-pasukan pengiringnya, dan juga dia membawa barang-barang berharga
untuk diberikan kepada Raja Salomo. Karena tradisi pada waktu itu, kalau pemimpin-pemimpin bangsa saling mengunjungi, mereka membawa berupa hadiah ataupun barang-barang yang berharga. Dan ketika Ratu Seba ini tiba dan bertanya kepada Raja Salomo dengan pertanyaan-pertanyaan, dia menjawab, atau Raja Salomo menjawabnya tentu dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Hikmat di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Hikmat yang dimaksudkan di sini adalah kebijaksanaan, pengertian, dan pemahaman. Sekali lagi itu hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada Raja Salomo sehingga Ratu Seba ini terkagum-kagum. Betapa luar biasanya hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Dan ternyata apa yang dia dengar selama ini betul. Nyandak re'en kabar hoax. Ternyata betul atau benar apa yang dia sudah dengar. Bahkan bukan hanya apa yang dia dengar, tapi dia lihat, dia saksikan sendiri apa yang ada di dalam istananya. Makanan yang di atas meja diatur seperti apa, pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya, tata krama yang ada di dalam istana di bawah pimpinan dari Raja Salomo ini. Sehingga dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia saksikan, lahirlah pujian dari Ratu Negeri Seba tentang Tuhan Allah Israel. Itu pada ayatnya yang ke-9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Di garis bawahnya juga itu keadilan dan kebenaran. Tentu dia sudah saksikan sendiri. Dan di akhir bacaan ini, kedua pemimpin bangsa itu, seperti yang dikatakan tadi, saling memberi penghargaan dalam bentuk hadiah. Hasil kekayaan dari kedua bangsa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dari bacaan ini kita mau belajar, tentu yang menjadi tokoh utama dari bacaan ini adalah Sang Pemberi Hikmat, yaitu Tuhan Allah, yang menjadi sumber hikmat. Salomo yang meminta hikmat pada Tuhan, Tuhan beri, Tuhan anugerahkan, dan dia pakai hikmat yang ada padanya untuk kehidupan umat yang dia pimpin. Dengan hikmatnya ia juga bisa membangun bait Allah. Di zaman Raja Daud memang sudah Tuhan bilang bahwa bukan kamu yang akan membangun, tetapi nanti kamu, anak kamu, dalam hal ini Salomo, yang akan membangun bait Allah. Bahkan juga istana, tembok-tembok yang ada di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, dalam gereja, dalam bermasyarakat, sebagai pemimpin atau yang dipimpin, sebagai yang diajar atau dalam hal ini siswa, mahasiswa, ataupun sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua sebagai orang percaya untuk meraih sukses, meraih keberhasilan dalam kerja, dalam usaha kita, dalam bisnis, dalam pelayanan kita, kita diajar untuk bagaimana kita datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Biar orang sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau orang lupa juga ketika orang berdoa memohon hikmat, tentu
ketika kita akan menjalani kerja aktivitas pelayanan, ada sesuatu yang kita temui, kita alami, dan kadang-kadang orang tidak sadari itu. Bahwa ternyata orang tidak minta Pak Tuhan, kasih hikmat, kasih pengertian, kasih kebijaksanaan kepada kita. Saya dan saudara-saudara tentu menyadari pernah seperti itu. Lalai untuk berdoa, cari itu Tuhan. Karena dia yang menjadi sumber hikmat kita. Dan hikmat di sini bukan hanya sebatas kita mendapatkan pengetahuan juga, tapi bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita berperilaku. Bagaimana kita bertindak terhadap orang lain. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, kakak, adik, orang tua, sesama pelayan, sesama anggota masyarakat, ataupun terhadap tetangga. Ada orang bilang juga ungkapan seperti ini. Ini orang yang mengungkapkan yang tidak ada sekolah kasihan. Pandai tarik mar bodok. Saya juga kaget, apa maksudnya? Oh, ternyata orang itu ada sekolah tinggi-tinggi, ada gelar, mar DP sikap, DP perilaku tidak sesuai dengan dia, orang yang ada sekolah tinggi-tinggi. Saya pikir-pikir, betul juga ya. Ini orang-orang yang tidak ada sekolah. Lulus SD pun tidak. Ataupun ada yang lebih dari itu. Ada sekolah mar DP ilmu, DP pendidikan itu dia cuma ada taruh di mana? Maaf, dia taruh dengan kode begini di bawah katanya. Karena itu tentu kita semua yang ada di sini, kita bersyukur dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga kita bisa apa? Bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani, semua itu karena kasih sayang Tuhan melalui hikmat yang Dia karuniakan kepada kita. Dan untuk mencapai semuanya itu, keberhasilan seperti juga yang dialami oleh Raja Salomo, bukan hanya hikmat yang Tuhan kasih, umur panjang, kekayaan, kemuliaan Tuhan kasih buat dia, walaupun juga di cerita selanjutnya orang tahu bagaimana ini Raja Salomo. Kita tahu, dengan hikmat yang ada pada dia, ternyata dia juga tidak menggunakannya sebaik-baiknya seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kita mau belajar bagaimana untuk mencapai apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan dalam kerja, dalam aktivitas, dalam bisnis. Hikmat tentu kita cari Tuhan. Jadi kuncinya mencari Tuhan melalui doa, mengandalkan Tuhan, dan melakukan kehendaknya, melakukan ketetapan-ketetapannya, melakukan peraturan-peraturan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan disinilah kita bisa menyaksikan kepada banyak orang, inilah saya karena Tuhan menganugerahkan hikmat kepada saya, menganugerahkan kebijaksanaan, pengertian, sehingga saya ada sebagaimana saya ada sekarang ini. Diberkati oleh Tuhan. Itu menjadi satu kesaksian bagi banyak orang seperti Raja Salomo. Kesaksian hidupnya menjadi kesaksian bagi Ratu Negeri Sheba. Dan Ratu Negeri Sheba ini pulang dengan bergembira, berbahagia karena dia bisa belajar. Dia bisa menerima dari orang yang berhikmat. Dalam hal ini Salomo. Dan kalau bilang Salomo itu berarti karena Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kita semua tentu dalam kita menjalani hari-hari hidup, kerja, aktivitas kita, pelayanan kita, mintalah selalu hikmat, pengertian,
dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.